Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat subuh masjid dakwah insya Allah berjamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu punya kemuliaan tertentu, sehingga kita yang melaksanakan sholat subuh pada hari ini mudah-mudahan tergolong orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam itu umat yang luar biasa. Kalau kita dengar berita di Eropa, itu banyak tempat ibadah, tapi banyak kotor. Salah satu Muhammadiyah itu mau membeli gereja di Eropa sana, tapi beda dengan umat Islam. Umat Islam itu ajaib dan luar biasa. Pagi-pagi disuruh bangun, disuruh puasa 1 bulan, disuruh sholat sehari 5 kali, itu masih mau. Berarti itu menunjukkan bahwa Islam itu luar biasa. Di Eropa tinggal 20% padahal banyak gereja itu yang beragama, yang lainnya ya sekedar tertulis agama apa, tetapi sudah banyak yang meninggalkan agama. Maka itu perlu kita syukuri kita sebagai umat Islam, ya, karena Islam itu yang wala Islam itu tinggi. Tidak ada yang tinggi. Dengan siapa? Kira sih buat Yang kedua, salam dan salam Motorano. bertuakan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, oleh undangan Jamaah saksi kelurahan ya? Hah? Saksi kelurahan. tanggal 14 besok mencoblosan kampanye mana enggak Sudah saksi TPS. TPS saya engkok TPS. hanya Engkok jadi. yang lain. Coba apa? Surat apa? Mana? Jadi besok tanggal 14 Februari itu coblosan kita. Saya lihat datanya Berarti jadwalnya caleg di Surabaya Balik itu pesan. semuanya Sore. jumlahnya 797 Rame. calon legislatif. Acara Nah, yang Firwas. jadi dari macam Tapi aku ini wis mari. yang Aku kan karo Adi kan Mas. berarti yang nggak jadi berapa? Gelora 700 Delta. sekian orang. Banyak yang gagal. Salah. Sehingga pada pada DPR. Menurut saya Endi? menunjuk dari Desain sih nang psikologisnya. karena di DPL iya. Nanti yang jelas itu ada caleg yang gagal. Jajuringan DPL kan kasus kan Delta. bisa nanti menganalogikan dengan permasalahan kita ya. Acaranya PKB duduk acaranya. Artinya ada Lagi lanjut. potensi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kita baca berita caleg gagal stres, keramik masjid diminta, kemudian apalagi tikar atau ya sajadah karpet diminta lagi sama caleg yang gagal itu. Bahkan bahwa ada dalam berita itu telanjang jalan kaki pakai dasi. Itu tahun kemarin. Sehingga sekarang gimana ya ada potensi itu ada. Itulah permasalahan itu. Kita juga punya masalah tentang tidak berbeda. Sehingga Bapak Ibu
saudara-saudara Sama sing kemat. jemaah Aku tak. syukur rahimahullah. Sing- Itulah yang Kemelaten. potensi Ini dari sisi TPS. kita nanti ada. Turun ya. Bahkan saya baca berita Di drop wong kono dhewe kan nyebar. Kenapa itu? Ya karena salah satunya Ini yo adalah mandat kan nang kono. di bawah meetingnya. Langsung hujan kono. Eh? Budal Hancur bos. jadi Tapi lima Ntar. mobilan. Iya nang Darmo kali. Milih sampean. Yakin. Sing mandat TPS kan umpak. Ini malah ada bergabung Nanti lagi. kan sing iku to. Sekitar 100 orang bos. Korkel ndukure mati. Seperti nanti ya, nanti sukses. Korkel karo korkel. Atau penyebaran adalah terlalu percaya pada orang lain. Ya seperti Lah tadi. si TPS iku anjene wakil. Tinggal begitu Saiki. meyakinkan dia pasti Ya wantri wakil tiap kelurahan tiap sepertinya di Madiun ini 100%. dia bilang tahu. Suwi ngono sapa Pak? Percaya dia. Bareng karo sapa jenenge? Tuh, Atau berani lho. karena tiba-tiba hamil Yang wong ilmu itu. satu dua Iya, iya. suaranya dicuri. Dia banyak pertama tinggi ternyata tiba-tiba hilang suaranya. Walaupun dia sudah saudara ini dari itulah yang akhirnya salah dua Iki simpel nggih aplikasi. itu Jadi enggak usah apa riwari. terlebih Bapak Ibu banyak cerita jual aset riwari gitu. ketika mencalekan ini Ini kan di aplikasi. Kon download ada juga yang pinjam bank Quickon apa. otomatis kalau pinjam bank nanti harus langsung Kan iso terus. menang atau kalah nggak tahu bang pokoknya harus langsung mau menang caleg mau kalah tetap langsung kalau kalah langsungnya dari mana stres kan Terus oleh karena itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah dalam surat Al-Imran 159 dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim Fabima rahmatun minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi la faddu min hawli fa'amhum wastaghfir lahum wasabirhum bil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dari ayat ini yang pertama di situ disebutkan wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah di dalam suatu urusan. Jadi seharusnya Bapak Ibu yang caleg atau kita yang mau ngambil keputusan, kalau kita misalkan mau membeli mobil, mau membeli sepeda motor, itu diupayakan bermusyawarah dengan keluarganya, dengan istrinya, atau berkonsultasi pada orang-orang ahli. Jadi kalau misalkan mau nyalek, konsultasi ke istrinya, ke anaknya. Bapak mau nyalek, boleh tidak? Pertimbangannya apa? Atau konsultasi pada ahlinya. Itulah maknanya wasawirhum bil amr. Kenapa Bapak Ibu? Ketika nanti misalkan urusan kita itu gagal, misalkan nyalek gagal, tapi karena kita itu sudah musyawarah dengan keluarga kita, dengan orang-orang ahli, ketika gagal, insya Allah kita masih mendapat dukungan keluarga, mendapat dukungan sosial. Coba kalau nggak musyawarah, sana dia, terus dilarang nyalek, sudah gagal di mata keluarga dan lain sebagainya. Maka diusahakan ada sesuatu yang kira-kira strategis itu dibicarakan dengan keluarga. Yang berikutnya adalah kenapa perlu dimusyawarahkan? Karena memang banyak pertimbangan. Misalkan nyalek, kalau saya pribadi mengatakan seharusnya harus mampu secara finansial. Harus mampu secara finansial. Ketika secara finansial nggak mampu, ya nggak ada donatur, yang ditakutkan di sini tadi. Ketika gagal akhirnya menjadi itulah urgensi wasawirhum fil amr. Yang kedua Bapak Ibu,
fa'fu anhum, maafkan mereka. Orang yang stres itu diantaranya karena merasa dikhianati. Sudah sedekah atau sudah nyumbang segitu banyak, ternyata dari PPS itu kan bisa bilang dari kecamatan itu hampir gak ada yang dapat. Mereka tahu ternyata saya dikhianati oleh si A dan si B. Stres dia, sudah dikasih ini, dikasih itu, ternyata mengkhianati, tidak betul-betul sesuai. Maka perintah Allah dalam surat ini kita disuruh memaafkan mereka. Kenapa? Walaupun kita tidak memaafkan, ya, ternyata orang itu juga gak pengaruh terhadap sikap kita. Maka lebih baik maafkan saja mereka. Kita pasrahkan kepada Allah, ya Allah, saya tersakiti, saya dikhianati ya Allah, tapi semuanya saya serahkan kepada Engkau. Saya maafkan orang-orang yang menyakiti saya. Insya Allah itu secara psikologi juga akan mengurangi beban stres kita. Tapi kalau terdorong selamanya, maka kita sendirinya akan rugi dengan beban psikologis tersebut. Maka pilihannya adalah silakan memaafkan mereka. Di kasus yang lain juga sama. Coba kita bandingkan nanti, jika kita ada masalah dengan orang lain, nanti kita lapangkan, kita maafkan, dan kita semakin juga, Pak Insya Allah akan beda hasilnya. Dan dalam Islam malah menyuruh memaafkan. Yang sudah sedekah berarti ikhlaskan, ngasih ini, ngasih itu, berusaha. Kalau nggak ikhlas, bisa lagi. Seperti yang tadi itu akan ditarik harganya. Itu karena apa? Tidak ikhlas. Kalau ikhlas itu perumpamaan sederhana. Itu seperti orang, mohon maaf bahasanya adalah orang yang buang air besar. Orang biasa, dia tidak minat lagi. Kalau sudah ngasih, ya sudah. Itu perumpamaan sederhana. Ikhlas itu seperti itu. Tidak mengingat saya bakal apa bukan. Karena kalau BAB itu kotoran. Itu hanya perumpamaan seperti itu. Jamaah sholat syukur tapi perlu dikasih garis besar bahwa bukan berarti politik itu tidak penting. Politik penting. Harus ada perwakilan kita itu yang memperjuangkan aspirasi umat. Tapi ada bagiannya masing-masing, ada yang lebih ahli, kita serahkan urusan kepada ahlinya. Sehingga ketika orang itu ditempa masalah, kemudian dia memaafkan, kemudian dia sebelumnya juga wasabiqul bil amri, fa insya Allah dia bisa bangkit kembali. Bangkit kembali itu istilahnya adalah resiliensi. Jadi dia bisa menerima keadaan, ada cobaan musibah, dan dia bisa bangkit kembali namanya resiliensi. Harapannya ketika kita menyerahkan urusan kepada ahlinya, kita bisa memaafkan, kita bermusyawarah, insya Allah ketika tidak menjadi masalah kita bisa bangkit kembali. Yang bisa mendukung resiliensi itu ada beberapa hal. Karena banyak kali kita setiap hari itu akan mengalami masalah yang hampir sama, beda bentuk. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah dengan orang lain dan sebagainya. Maka bagaimana kita bisa resiliensi menerima dan balik kembali? Faktor utama yang pertama ternyata adalah faktor agama. Maka sudah betul Bapak Ibu kalau kita selalu ikut pengajian, menata hati kita, ada yang selalu mengajar. Tapi faktor utama ternyata adalah agama. Yang kedua adalah tadi dukungan keluarga. Tidak bisa kita melepaskan dari keluarga. Maka wasabiqul bil amri. Yang ketiga adalah finansial. Finansial itu penting. Karena dengan finansial banyak hal itu bisa terselesaikan. Yang terakhir adalah tentang kesibukan. Kok bisa? Iya, manusia itu ya, pada dasarnya itu
tidak bisa nganggur, nggak bisa. Walaupun sudah pensiun, ya sudah pensiun, di tangga masjid. Jadi ini, padahal secara finansial seharusnya orang pensiun boleh jadi dia udah aman, itu hidup dalam sebulan. Tapi karena manusia itu kebutuhannya ini sampai aktualisasi diri. Jadi pada dasarnya kita itu harus selalu beraktivitas, punya kesibukan. Ketika kita nggak punya kesibukan, ternyata itu salah satu pemicu stres, salah satu kita sebut resiliensi kita. Maka diupayakan kita punya kesibukan sudah berbentuk kesibukan yang positif. Jadi jangan punya keinginan nanti akan nganggur, nyantai, hanya makan, minum, tidur, nggak bisa. Coba aja tidak akan bisa bahagia di walaupun secara finansial tidak cukup. Maka orang-orang kaya pun walaupun finansialnya mampu, tetap dia berjasa, tetap beramal ini, tetap punya kegiatan ini, karena memang kesibukan itu diperlukan untuk manusia. Demikian jam subuh rahimahullah. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketika tadi sudah berdoa, perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa tadi sudah saya sampaikan kita berdoa untuk menghadirkan tukang ahlinya untuk perbaikan masjid. Bila mana Bapak Ibu hamba Allah yang masih berkenan Kan ahlinya menanamkan saham akhirat, investasi untuk masjid, takmir siap menerimanya. Berupa apapun tidak harus nominal, kami siap menerimanya akan supaya kita wujudkan dalam perbaikan dan makmuran masjid. Bagus sekalian, ada tujuan lagi bahwa saya sampai tadi nyambung dengan insya Allah tanggal 14 Februari nanti bisa kembali lain-lain. Masih di atas undangan. Apa nih? Bisa langsung. Tadi kan jono ya. Tapi lekat surat-surat oleh langsung TP silakan ayo. katanya DPD lah. Iya. Satu adalah filternya itu DPT lah itu tuh apa? Kayak DPT kan sing malah kan bisa dicek. Iya. Cek kalimat. Nah sampai kan coblosan 14. Maksud kan bobone kan. Kayak pas ade nyoblos iso nganu. Iku. Ketiga-tiganya silakan memilih yang sesuai dengan tugas pada Kono DPT ini. Nek kono DPT ini gak ada apa? Lah yo kan dia kan kayak undangan. Hah? Undangan coblosan sih. Iya. Nah, sampai ada apa kudu kayak ngono. Oh, undangannya ono. Iso aja nih. Sesuai KTP. Kalau tambahan Jangan. tidak memilih. Kalau tidak memilih juga akan bertanggung jawab. soalnya pas ana yang coba nih kan 10 ini nanti kan ono sing KPPS malah kan omae angkul dhewe tapi dia kayak senyoblos kok ya jelas ke data kan oh data nih kan Baik sekalian berikutnya untuk Alhamdulillah. satu debat ke depan tugas wilayahnya adalah tanggal apa momen 17 apa Februari bojo lupa nih kan yaitu di terus berbicara tentang produk SDM. jadi tahu Mari ayo rakyat Ya. dengan bacaan Al-Quran Apa? juga harus Amin. Wabarakatuh. Oke guys, ini mau caleg. Caleg. Oke. Mantap. alasan di Surabaya alasan di Pras